Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 29 April 2020, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2 ayat 7, beginilah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Berakar dan dibangun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, Paulus mengemukakan ajaran Kristen yang benar, dan dia menentang ajaran-ajaran salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu yang ada di sana. Sebab sebelumnya Paulus sudah menerima berita bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Guru-guru itu berkeras bahwa untuk mengenal Allah dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Di samping itu, guru-guru ini juga mengatakan orang haruslah taat menjalankan perintah-perintah sunat, pantangan, dan lain sebagainya. Paulus dalam suratnya ini menekankan bahwa Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan yang sempurna, dan bahwa ajaran-ajaran yang lainnya itu hanya menjauhkan orang Kristen dari Yesus Kristus. Melalui Kristus, Allah menciptakan dunia ini, dan melalui Kristus jugalah Allah menyelamatkannya. Inilah yang menjadi kekuatan penegasan yang diberikan Rasul Paulus kepada mereka. Dan nats kita ini menekankan kepada mereka untuk hidup dalam kepenuhan Yesus Kristus, agar mereka tetap bertahan dalam iman percaya kepada Yesus Kristus dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang ada di tengah-tengah mereka pada saat itu. Di dalam kehidupan kita saat ini, masih banyak terdapat pengajaran sesat yang demikian, yang mampu menggoyangkan iman orang percaya, iman orang Kristen, dan hal itu masih tetap dilestarikan oleh sebagian orang dari antara kita. Walaupun hal itu sudah jelas bertentangan dengan ajaran agama. Memohon petunjuk serta memohon berkat kepada roh-roh duniawi, termasuk roh zaman, dapat membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita pengikut Kristus yang sudah dimateraikan, dibangun di dalam namanya melalui baptisan kudus, harus tetap setia dan menjaga iman kita. Bagaimana kita menjaganya? Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Berarti di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dituntut untuk berbuat, bertindak, berperilaku, serta bertutur kata layaknya pengikut Kristus, serta berpengharapan hanya di dalam Dia, sebagaimana yang sudah kita dengar
dan kita terima dari kebenaran firman-Nya melalui para hamba-hambanya. Tetaplah kita berakar dan dibangun di dalam Dia, serta senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah kepenuhan hidup kita di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun apa yang terjadi yang kita hadapi saat ini, mari tetap berdiri teguh dan dibangun di dalam kepenuhan hidup kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, agar segala persoalan yang kita hadapi saat ini boleh kita lalui di dalam kuasa penyertaan dan kasih setia-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan senantiasa memberikan kita kesehatan. Salam sehat bagi kita semuanya. Amin.